Selanjutnya kita akan membahas masalah khusus transaksi yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang. Yang pertama ini kita akan membahas pengiriman barang ke cabang yang difaktur di atas harga pokok oleh kantor pusat. Nah, selisih lebih harga faktur dikurangi harga pokok atau harga perolehan pada saat pengiriman oleh kantor pusat dicatat dalam rekening real laba belum direalisasi cabang. Selanjutnya, laba yang berasal dari selisih harga faktur dengan harga pokok baru bisa diakui atau direalisasikan kantor pusat apabila kantor cabang sudah berhasil menjual barang tersebut. Jadi selama barang tersebut belum terjual oleh kantor cabang, maka laba belum direalisasi cabang ini belum direalisasikan. Selanjutnya, kantor pusat mencatat realisasi selisih harga faktur dalam rekening nominal, yaitu realisasi laba cabang sejumlah proporsional dengan yang terjual. Berikut akan ditampilkan contoh transaksinya. Yang pertama, pengiriman barang dagangan ke kantor cabang, harga pokok 8 juta rupiah, difaktur oleh kantor pusat 10 juta rupiah. Oleh kantor pusat, jurnal yang dibuat adalah kantor cabang didebet 10 juta rupiah sesuai dengan faktur. Kemudian pengiriman barang ke cabang dikredit sebesar 8 juta rupiah sesuai dengan harga pokoknya. Kemudian selisihnya dikredit laba belum direalisasi cabang sebesar 2 juta rupiah. Kantor cabang hanya mengetahui berdasarkan nilai faktur, maka jurnal yang dibuat adalah pengiriman barang dari pusat didebet 10 juta rupiah, pada kantor pusat dikredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya transaksi yang kedua, barang sejumlah 7.500.000 rupiah oleh kantor cabang terjual. Selisih harga faktur yang melekat pada barang yang terjual adalah 1.500.000 rupiah direalisasikan. Perhitungannya, yang terjual 7.500.000 rupiah dibagi dengan 10 juta, hasilnya 75%. Kemudian realisasi laba cabangnya adalah 75% kali 2 juta rupiah, hasilnya 1.500.000 rupiah. Nah, oleh kantor pusat, realisasi sebesar 1.500.000 ini akan dijurnal sebagai berikut. Laba belum direalisasi cabang didebet 1.500.000. Pada realisasi laba cabang dikredit 1.500.000 rupiah. Transaksi yang ketiga, selama periode berjalan, misalnya kantor cabang memperoleh laba 760 juta rupiah. Nah, laba ini oleh kantor cabang akan dijurnal sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi didebet 760 juta rupiah, kantor pusat dikredit 760 juta rupiah. Nah, dari jurnal ini, karena kantor cabang mengkredit kantor pusat, maka direspon oleh kantor pusat dengan mendebet kantor cabang 760 juta rupiah dan kredit laba rugi cabang sebesar 760 juta rupiah. Transaksi yang keempat,
jurnal penutup yang dibuat oleh kantor pusat atas jurnal nomor 2 dan nomor 3, yaitu realisasi laba cabang di debit Rp1.500.000, laba rugi cabang di debit Rp760 juta, kreditnya ikhtisar laba rugi sebesar Rp761.500. Oke. Selanjutnya, masalah khusus pengiriman aset antar cabang. Yang pertama akan dibahas pengiriman aset antar cabang selain persediaan barang dagangan. Bagi kantor cabang pengirim akan mengasumsikan seolah-olah aset tersebut dikirim ke kantor pusat. Sebaliknya, bagi kantor cabang penerima mengasumsikan seolah-olah aset tersebut diterima dari kantor pusat. Kesimpulannya dalam hal ini, walaupun transaksi realnya adalah antara kantor cabang, tetapi kantor cabang harus mengasumsikan bahwa transaksi itu dengan kantor pusat. Sedangkan kantor pusat akan mencatat sebagai dua transaksi, yaitu menerima aset dari kantor cabang pengirim dan mengirim aset ke kantor cabang penerima. Contoh, kantor cabang A mengirim kas sejumlah Rp45 juta ke kantor cabang B. Oleh kantor cabang pengirim akan membuat jurnal kantor pusat pada kas Rp45 juta, karena asumsinya adalah mengirim ke kantor pusat. Sedangkan kantor cabang penerima akan membuat jurnal kas pada kantor pusat Rp45 juta, karena asumsinya adalah menerima dari kantor pusat. Sedangkan kantor pusat akan membuat dua jurnal. Pertama, menerima dari kantor cabang pengirim dan mengirim ke kantor cabang penerima. Yaitu yang pertama, penerimaan dari kantor cabang pengirim, yaitu kas pada kantor cabang A Rp45 juta, sedangkan pengiriman ke kantor cabang penerima, kantor cabang B pada kas Rp45 juta. Nah, dua jurnal ini sebenarnya bisa digabungkan menjadi satu jurnal dengan mengeliminasi rekening kas menjadi kantor cabang B pada kantor cabang A Rp45 juta.